Selesai, wafat dia. Kayak jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh. Ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan. Paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum menyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada. Wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan, warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Azab Allah itu nyata. Akibat kurang ngajar ke ulama, prajurit TNI tewas mengenaskan. Prajurit TNI tewas mengenaskan usai tertimpa truk bermuatan batu di Bekasi. Jadi orang yang memusuhi wali Allah, benci kepada wali Allah, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan atau keyakinan dalam hatinya benci kepada wali Allah, berarti kata Allah, hamba itu menantang perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nantang perang Allah. Ya, nantang perang Allah, hasilnya al-halak bil harbi, dengan perang maksudnya al-halak wan nakal, kehancuran dan kebinasaan. Belum perang sama Allah, Allah baru menunjukkan sedikit kuasanya saja, kita nggak mampu. Dalam hitungan beberapa detik, ribuan nyawa bisa meninggal dunia. Sudah. Atau minimal dia menghina, menggibahi orang alim, biasanya matinya suruh khatimah. Udah paling ringan meninggal mengenaskan. Paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum nyakiti ulama, nyakitin Nabi. Seandainya itu Habib gila, dia masih Habib. Kayak jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Kalau ini terjadi terus, ini namanya mengundang azab Allah. Kalau terjadi terus, namanya ini menghina, namanya ini mengundang azab Allah, meminta Allah untuk membinasakan kaum ini. Wahai para ulama, sabarlah, jangan angkat doamu, karena sekali kau angkat binasa umat ini. Wahai para cucu-cucu Nabi, wahai para Habib, kalau kau dihina, kalau kau difitnah, tolong tetap doakan kami, karena kalau engkau angkat tangan sekali, murka Allah akan turun. Orang-orang yang suka menyebarkan al-fahisyah, perbuatan kekejian, fitnah terhadap orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan juga azab yang di akhirat. Jangan tanya bagaimana dahsyatnya azab di akhirat berbandingkan kepada azab di dunia. Inilah hukuman daripada Allah. Maka semakin mulia kedudukan seseorang itu bila mana disakiti dan dinodai kehormatannya, maka ianya adalah menjadi satu ancaman yang lebih berat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang memusuhi kepada para wali aku isytiharkan kepadanya peperangan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diisytiharkan peperangan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang memusuhi para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibezakan memusuhi para aulia dengan memusuhi bukan para aulia. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada hamba-hambanya daripada tergelincir melakukan perbuatan yang menimbulkan fitnah kepada orang beriman, apatah lagi kepada orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu. Prajurit TNI tewas mengenaskan usai tertimpa truk bermuatan batu di Bekasi. Gelora.com. Seorang prajurit TNI tewas mengenaskan usai tertimpa truk bermuatan batu di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Minggu 20 Desember 2020. Korban tertimpa truk berplat F8035HG mengalami kecelakaan lalu lintas yang terguling setelah menabrak median jalan. Kasat Lantas Polres Metro Bekasi AKBP Ojo Rusladi menjelaskan kecelakaan itu terjadi pada pukul 5.50 WIB di Jalan Raya Sultan Hasanuddin, tepatnya depan kantor Pos Tambun, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan.
Ada korban jiwa, 1 orang tertimpa truk terguling, katanya. Menurut dia, korban meninggal itu merupakan anggota TNI bernama Sumarda, 44 tahun. Korban yang berpangkat Sertu itu berdinas di Rindam, Kodam Jaya. Jasad korban yang sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibitung kini sudah langsung dibawa ke rumah duka wilayah Subang, Jawa Barat. Sudah dibawa ke Subang setelah dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Tadi juga Kepala Rindam Jaya ada di lokasi. Informasi juga pukul 15.00 WIB tadi sudah langsung dimakamkan, ungkapnya. Dan kasus ini masih ditangani pihak kepolisian lalu lintas. Kejadian itu bermula ketika korban Sumarda mendapatkan kabar bahwa motor Honda Scoopy nomor polisi B3703 UUR yang dikendarai istrinya bersama dan bernama Siti Marfu'ah mengalami mogok. Korban menggunakan sepeda motor Honda Vario B3541 UJL langsung datang menuju istrinya. Setelah diperiksa serta diupayakan perbaikan tapi tak kunjung menyala, akhirnya diputuskan disebut akan dipakai kaki untuk dibawa ke bengkel. Ketika itu korban menyetut motor istrinya menggunakan kaki di jalur kiri dari arah Cibitung. Lalu saat depan kantor pos Tambun mengambil jalur kanan untuk memutar arah. Di saat bersamaan meluncur dengan kecepatan tinggi truk bermuatan batu itu dari arah yang sama. Diduga mengemudi truk terkejut hingga tak terkendali, menghantam median jalan hingga terbalik ke sebelah kiri jalan. Pada saat terbalik menimpa suaminya yang nyetut pakai kaki itu. Langsung meninggal di lokasi kejadian. Untuk pengemudi dan masih belum diketahui identitasnya. Pihak kepolisian masih melakukan pencarian sebab saat kejadian langsung melarikan diri. Identitas pengemudi masih pencarian. Diduga mengemudi truk langsung kabur usai kejadian dan keberadaannya sedang dalam pencarian hingga kini, tewasnya. Berikut komentar dari warganet. Perasaan berita banyak aparat yang kecelakaan ini. Kalau enggak Polri, TNI, ujar Sendok Sambel. Aku ngerasa gitu juga, kirain aku doang yang mikir gitu, ujar Floorhead Seeger. Innalillahi. Semoga truknya cuma lecet-lecet, ujar Asmi Pro. Kita tidak ada yang tahu rahasia yang di atas, ujar Oti. Gimana aspalnya lecet enggak, ujar Brahma. Gila lu, ujar Aris. Berita baru nih, ujar Div Humas. Semoga lainnya nyusul, khususnya yang tidak memihak rakyat, ujar Liwung. Semoga truknya dalam keadaan selamat, ujar Negrisma. Innalillahi, ujar Mbak Yu. Perasaan kecelakaan melulu menimpa Polri dan TNI, ujar Kazo. Innalillahi, ujar Afif. Satu persatu mereka dijemput. Ayo siapa berikutnya, ujar Atut. Saya pinginnya Pak Dudung bro, ujar Masam. Oh, ujar Aing. Sungguh malang nasibmu Pak, ujar Nizam. Wow, mengenaskan sekali, ujar Adel. Oh, ujar Awal. Ya ampun kasihan truknya. Oh, ujar Nor. Gara-gara 2 orang pemimpinnya yang rusak sekalinya ada berita kecelakaan, pasti yang ditanya kendaraannya. Hahaha, ujar Melawan. Barusan asrama, markas Brimob. Dan sekarang apa ini? Ujar KR Suhud. Innalillahi, ujar Hes. Oh, ujar KR Suhud. Innalillahi, ujar Sri Hadijati. Semoga truknya tidak kenapa-napa, ujar rakyat biasa. Oh, kasihan ya, ujar Ardian. Semoga batunya tidak pecah, ujar rakyat jelata. Innalillahi, ujar Razik. Sesama muslim berkomentarlah yang baik, ujar Razik Atalilah. Kenapa bulan ini banyak aparat yang kena musibah ya, ujar Lukman. Truknya pasti rusak berat, kasihannya yang punya truknya, ujar 3 dimensi. Oh, ujar Roman. Ya Allah, ujar Hudan. Oh, ujar Roy. Oh, ujar Binsona. Masya Allah, ujar Kaizan. Truknya nggak jadi tersangka kan ya, ujar Fatur. Oh oke, ujar Presiden.